Lore. Kemarin waktu berangkat ke Gilimanuk jam berapa Pak? Kita berangkat, maksudnya di perahu itu Iya. kisaran jam 10 lah, jam 10 atau jam berapa. Jam 10 gitu. Bisa dijelaskan ya Pak, kronologi ketika kapal ini mau tenggelam Pak? Ada tanda-tanda atau gimana nggak? Oh, enggak Mas, dari awal berjalan itu memang tadinya pelan lah, ombak aman 10 meter jalan ya. Setelah menjelang itu hampir 30 menit perjalanan, itu ombak memang terasa gede menjelang ibaratnya tragedi kapal tenggelam, kan gitu. Jadi di menit 30 katakan kurang lebih 30 menit setelah jalan, itu kapal itu oleng. Tadinya yang memang besar, ombak kisaran di 5 meteran dengan arus yang sangat deras. Habis itu posisi tadinya kapal bisa bolak-balik Mas, yang ke kanan ke kiri aman. Ketika menjelang 30 menit menjelang kejadian itu, kapal intinya langsung miring ke kiri full, nggak bisa balik lagi, intinya kan gitu. Nah di situ jeda intinya dia kapal posisi miring mau tenggelam itu intinya kurang lebih nggak nyampe 5 menit, 3 menitan hanya di situ. Bapak pasti kan sering nyebrang lewat selat Bali ini Pak. Sangat sering. Ombak kemarin itu hitungannya besar, sedang atau gimana Pak? Besar Bang, dan arus sangat kuat. Besar dan arus sangat kuat gitu. Kalau ada informasi tenggelamnya kapal karena ada kebocoran di ruang mesin gimana Pak? Tidak, itu salah. Maksudnya karena dia posisinya miring. Iya. Posisi miring. Sebelum itu air itu udah memang dengan 5 meter memang masuk Mas. Oh, air sempat masuk ke kapal Iya Pak? masuk, karena ombaknya sangat besar dan posisi ketika oleng ini akhirnya truk-truk yang di dalam kapal itu semua menumpuk di kiri. Jadinya keberatan itu sudah miring. Jadi akibat geser gelombang kanan kiri, truk-truk bergeser ke arah kiri semua. Ketika sudah ke arah kiri semua, kapal ini nggak bisa balik lagi ke kanan, jadi miring. Dengan kejadian tempo waktu jeda 3 menit itu, intinya kita yang di atas di belakang, yang dekat dengan pelampung, mungkin ada teman-teman yang... Jadi hitungan cepat sekali Pak ya? Cepat sekali, 3 menit. Jadi nggak nyampe 5 menit. Bapak yang di lokasi kejadian bisa dipastikan ini bukan karena kebocoran mesin, tapi karena gelombang yang tinggi Pak ya? Bukan. Karena saya yang di atas dan di belakang dengan anak-anak yang intinya kita terjun ke bawah itu. Pak, waktu kejadian posisi di mana Pak? Kita di dek atas, di atas belakang. Gitu. Oh, berarti bisa lihat dengan jelas ketika truk-truk itu jelas. semua menumpuk di kiri Pak ya? Iya, kan gini Mas. Kejadian itu ABK baru aja nengok, mau balik lagi, kapal itu sudah mau tenggelam. Posisi kapal itu mau gini. Dengan posisi kapal yang gini, langsung gini. Jadi ketika ABK atau kru kapal mau ngasih tahu nginfo itu nggak sempat. Jadi kalau dibilang proses tenggelamnya kapal ini sangat cepat ya? Kita 3-5 menit. Sangat cepat, nggak ada human error, nggak ada kesalahan dari apapun, karena waktu. Bapak, waktu itu Bapak kan ada di dek atas, jadi kemungkinan tahu kejadian dan bisa menyelamatkan diri. Untuk penumpang lain Pak, yang ada di dalam atau di dalam mobil, kemungkinan Pak? Dengan yang di dalam, gini aja Mas, kita yang intinya yang di atas bisa lompat dengan waktu 3 menit, intinya itu pun kita nggak bisa pakai pelampung itu kita lempar dulu ke bawah. Jadi makanya ada yang bisa pakai pelampung. Kalau saya sendiri dengan 4 orang itu 1 orang bisa pakai pelampung, 3 orang saya sendiri dan 3 teman saya. Yang 1 orang pakai pelampung itu nanti ceritanya dia meninggal, kita ini cuma untuk bantal aja. Pelampungnya ada Pak ya? Ada banyak. Tapi kenapa banyak penumpang yang dipakai Pak? Penumpang yang nggak pakai itu karena panik. Karena mereka kan ada perahu karet. Jadi intinya karena ada perahu karet bisa naik ke perahu karet, mungkin dia nggak pakai itu, gitu loh. Oh gitu. Jadi banyak korban yang tidak pakai pelampung ini karena panik prosesnya dengan sangat cepat, waktu Pak, ya? sangat cepat, 3 menit, nggak nyampe 5 menit, bener. Bapak ketika tahu kapal mulai oleng dan udah mau tenggelam gimana Pak responnya? Ya posisinya kita panik semua Mas, tapi intinya dengan refleks ya, kita bisa ngeluarin pelampung itu langsung lempar ke laut, dan mungkin ada ABK yang dengan darurat juga ngelempar perahu karet 2 unit perahu karet. Bapak bisa dijelaskan ketika tahu kondisi kapal mau tenggelam ini apa yang dilakukan Pak? Ya kita intinya langsung santai, kita loncat. Maksudnya bukan nggak santai. Tadinya kan semua panik dengan 3 menit. Ayo gitu aja. Ketika perahu sudah mau blek gini, kita loncat. Dan ketika loncat itu perahu langsung mati. Untung 1 teman saya itu menghantam balik-balik. Tapi posisi balik-balik mesin udah mati, jadi dia nggak kena. Berarti kemarin ketika mau tenggelam kondisi gelap, arus kenceng Pak ya? Gelap kenceng.
Oh gitu. Ya. Bapak, ini kan biasanya nih kalau di kapal-kapal LCT ini kan banyak penumpang yang tidur di dalam mobil atau di mana. Ada nggak? Lihat Ada, Pak? Mas. Gitu. Ada, itu satu ibu-ibu dari Banyuwangi. Ya, maksudnya satu travel dengan saya. Intinya saya ingetin, Bu, ini arusnya apa? Ombaknya gede, arusnya kuat. Ayo kita naik ke atas. Enggak, Mas, males, enakan di bawah aja. Itu. Berarti kalau orang yang di dalam kendaraan, ketika kendaraan numpuk ke arah kiri, berarti pintu terkunci, Pak ya? Terkunci. Otomatis nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada kemungkinan korban di dalam kendaraan? Ada. Di dalam kendaraan ada, yang di dalam ruangan itu juga ada ruang. Kalau kita yang bisa loncat itu posisi bukan di dalam ruangan, kita di luar ruangan, di dek belakang. Oh gitu. Di dek belakang atas. Oke. Nah setelah kapal tenggelam kan cepat nih Pak prosesnya. Iya. Apa yang terjadi dengan Bapak? Ya kita intinya menyelamatkan, mencari selamat gitu. Saya dengan 4 orang, Mas. 4 orang sampai kita ditemukan. Dengan saya satu kawan jam 3 yang meninggal, bapak-bapak. Kenapa dia? Karena panik. Dia sudah usianya udah lanjut. Dengan dia punya memang ngeluh ke kita, dia punya paru-paru, napasnya terganggu. Bapak izin, berarti semenjak kapal tenggelam Bapak terombang-ambing di tengah laut, Pak? Iya. Pegangan apa waktu itu, Pak? Ya intinya pelampung itu kita buat sandaran. Oh, Kita pelampung. pegang pelampung. Pelampung. Nah, Kondisi 4-5 orang. saya 4 orang. 4 orang. 4 orang. Ketika 5 orang itu ketika kita mau intinya di jam setengah 6, Ya. bapaknya tadi yang teman saya yang satu kena paru-paru meninggal di jam 3. Di jam setengah 6, guru intinya kita menemukan nelayan satu-satunya yang di hampir menuju daerah Pantai Pengampungan, Mas. Kita Bapak, paling jauh. Iya. Bapak izin berarti berhasil menepi di pesisir atau ditemukan nelayan? Kita masih di tengah, Mas. Posisi Masih di nelayan pun agak di tengah. Maksudnya dengan jarak 200 meter. Intinya kita masih terombang-ambing. Jam berapa itu Pak ditemukan? Ditemukan setengah 6. Setengah 6. Setengah 6 pagi. Bapak- Dan gini, Mas. Ya. Setengah 6 itu posisi bapak nelayan ini sudah menyelamatkan satu ABK. Ketika ABK naik, mesin kapal Pak nelayan ini mati. Oke. Jadi saya melihat dengan menyalakan lampu dari jaket pelampung ini, Oke. saya teriak, tolong Pak, tolong. Bapak izin, pasca kejadian tuh tim SAR gabungan kan langsung melakukan penyisiran gitu jam 12 malam itu. Bapak nggak menemukan adanya ini Kita nggak kapal-kapal bisa mana? lihat, Mas. Oh gelap posisi. Bukannya gelap juga, ombak itu 5 meter. Jadi kita itu kadang kan gini, Iya. wes nggak, yang penting kita intinya cari selamat sampai nunggu. Intinya mau harapannya sampai kita diselamatkan oleh tim SAR atau siapapun atau nelayan atau siapapun yang berusaha mencari kita atau menyelamatkan. Berarti Bapak ini terbawa arus hingga 30 kilo Pak? Iya, kita intinya hampir titik di Pantai Pengambengan. Pengambengan. Itu. Gitu. Kalau yang nyelamatin kita kan nelayan dari Banyuwangi. Oke, siap. Dan saya intinya korban yang pertama kali dievakuasi. Bapak nyun sewu, kalau dari yang Bapak alami waktu kapal tenggelam kan sangat cepat nih. Ya. Lebih banyak orang yang berhasil menyelamatkan diri atau masih berada di dalam kapal atau mobil, Pak? Kalau intinya mungkin yang ibu-ibu dan ada yang bawa anak, kebanyakan kan di dalam, Mas. Iya. Ya, kalau intinya yang cowok-cowok atau para bapak-bapak, kebanyakan kan dia akan milih didak untuk merokok